Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu inovasi operasional bisnis objek bakery pada The Harvest. Di sini ada Silakan. anggota kelompok kami, ada Davin Arya, Nathan Aryo, Vira Aulia, Syarafina, dan saya sendiri, Clarissa Adira. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, inovasi operasional ini merupakan elemen krusial yang mendukung keberhasilan bisnis, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang dinamis. Nah, untuk studi kasus The Harvest menunjukkan bagaimana penerapan inovasi operasional seperti digitalisasi proses bisnis, kemudian optimalisasi layanan pelanggan melalui platform e-commerce, dan juga pengembangan produk baru yang sesuai tren, dapat memperkuat daya saing perusahaan. Nah, strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan, tetapi juga untuk membuka peluang pertumbuhan pasar yang lebih luas. Dan dengan demikian, inovasi operasional menjadi kunci bagi keberlanjutan dan kesuksesan bisnis di sektor makanan dan minuman. Dan di situ ada profil perusahaan. The Harvest merupakan toko kue dan roti bergaya Eropa terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 2004 oleh Lal de Silva, seorang mantan kaki pastry di Four Seasons Hotel Jakarta, dengan lebih dari 91 gerai yang tersebar dengan berbagai kota-kota besar maupun kecil di Indonesia. The Harvest menawarkan berbagai produk yang berkualitas tinggi, termasuk kue ulang tahun, kue es krim, cupcake, kue potong dan utuh, serta roti dan coklat. The Harvest juga dikenal dengan keunggulannya dalam menjaga konsistensi, rasa, dan kualitas produknya, yang membuat para pelanggan memilih The Harvest sebagai pelengkap untuk perayaan dan momen spesial mereka. Dengan memadukan teknologi modern dan keahlian tradisional dalam proses produksinya, The Harvest mampu membuat produk yang tidak hanya lezat tetapi juga menarik secara visual. Keunggulan ini didukung oleh tim profesional yang berdedikasi, mulai dari kaki pastry yang berpengalaman hingga staf layanan yang terlatih. Selain itu, The Harvest juga memiliki keanggotaan bernama The Harvest Treats yang menawarkan banyak manfaat eksklusif dan kejutan yang menyenangkan bagi para pelanggan setianya. The Harvest menyediakan berbagai inovasi seperti layanan pemesanan online, pengiriman langsung, dan profesionalisasi desain kue sebagai upaya untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. The Harvest juga berjanji untuk selalu memberikan kualitas produk yang unggul, presentasi produk yang menarik dengan kemasan yang inovatif, dan standar layanan yang luar biasa. Pendekatan inovatif The Harvest mendorong merek untuk terus melakukan riset dan pengembangan produk, serta berkolaborasi dalam setiap kreasi, menjadikannya sebagai pemimpin pasar. Selanjutnya. Oke, berikutnya masuk ke dalam aktivitas supply chain. Di sini kita sudah melakukan wawancara supply chain bersama Pak Yusak. Di sana Pak Yusak sendiri merupakan manajer store dari The Harvest Buah Batu, dan di sana kita sudah melakukan wawancara tentang aktivitas supply chain dan ketersediaan yang ada di harvest tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban yang telah dijawab, bahwa satu, efisiensi logistik, pengiriman dilakukan terjadwal dengan rute yang dioptimalkan untuk mengurangi waktu dan emisi karbon. Kemudian juga kolaborasi dengan pemasok lokal membantu mempercepat pengadaan bahan baku segar. Contohnya adalah strawberry. Yang kedua ada manajemen bahan baku, yaitu kebijakan penggunaan bahan baku lokal mendukung keberlanjutan dan pengurangan biaya transportasi. Tantangannya biasanya kualitas bahan baku lokal tidak selalu konsisten sih. Contohnya misalnya ada strawberry yang buruk atau kurang bagus, jadi harus diretur gitu. Kemudian yang ketiga masuk ke pengolahan limbah. Untuk limbah organik diolah secara bertahap meskipun belum dimaksimalin menjadi kompos atau produk baru. Kayak begitu. Kemudian ada pelibatan karyawan. Nah, untuk pelibatan karyawan sendiri itu biasanya dibalikan lagi kepada setiap store-nya, bagaimana kebijakannya. Tapi kalau di Harvest Buah Batu sendiri itu tentang sistem target berbasis insentif meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Maka kesimpulan utamanya yang terjadi di aktivitas supply chain rantai pasok Harvest Batu yaitu dengan fokus pada efisiensi logistik, keberlanjutan dan penglibatan karyawan, The Harvest mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan operasionalnya. Namun, perlu pengembangan lebih lanjut pada inovasi digital dan pengolahan limbah untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Boleh dilanjutkan?
Selanjutnya ada inovasi. Pertama ada inovasi yang telah diterapkan. Kayak tantangan sebelum inovasi itu pusat produksi di Sentul. Pusat produksi itu di Sentul. Pengiriman lembaran kue memakan waktu 4 sampai 5 jam. Ada armada internal terbatas, kesulitan memenuhi permintaan puncak seperti Natal, Imlek, dan Lebaran. Terus ada ketergantungan pada vendor utama di Sentul. Di Sentul pemasok lokal terbatas. Pengiriman mingguan bahan segar lambat dan kurang fleksibel. Yang terakhir ada pengelolaan kualitas bahan baku yang hanya berdasarkan foto atau data yang memperlambat proses. Nah, terus inovasi yang sudah diterapkan sama Harvest tuh kayak pengguna jasa pengiriman pihak ketiga mendukung armada internal, kolaborasi dengan pemasok lokal untuk bahan segar lebih cepat dan efisien. Terakhir ada program insentif berbasis target meningkatkan motivasi karyawan. Terus ada rekomendasi inovasi tambahan eh, dari pusat komunikasi. Itu pertukaran informasi langsung dan akurat dengan pemasok. Pelacakan real time memantau status pesanan secara langsung. Terus dapat terhubung dengan MRP dan WMS untuk visibilitas aktivitas rantai pasok. Yang terakhir ada menyediakan gambaran menyeluruh dari pengadaan hingga distribusi. Untuk kajian teoritisnya, yang pertama sustainability in SCM itu dan triple bottom line melibatkan pemasok lokal untuk efisiensi logistik dan mendukung ekonomi lokal. Kemudian goal setting teori yaitu KPI atau target spesifik dan terukur untuk mendorong kinerja departemen. Kemudian ada kolaboratif supply chain management yaitu penggunaan armada pihak ketiga untuk meningkatkan fleksibilitas logistik. Kemudian juga ada motivation teori yaitu program insentif untuk meningkatkan produktivitas dan penghargaan kinerja karyawan. Dan yang selanjutnya ada kajian implikasi dari segi efisiensinya, optimisasi logistik dan bahan baku, mengurangi waktu tunggu dan biaya